poor graded, entah poor graded itu homogen ataupun gap graded, maka void-nya cenderung akan lebih besar. Ya, oleh karena itu, kalau Anda lihat lagi persamaan Bernoulli yang di screen ini, itu yang mempengaruhi pertama adalah beda tinggi itu. Ya. Ya. Energi itu terjadi karena ada beda tinggi, kemudian ada kecepatan pengaliran. Jadi dua hal yang penting di situ adalah beda tinggi dan kecepatan pengaliran. Kecepatan pengaliran jelas-jelas tadi disebutkan sebagai fungsi juga dari void rongga. Ya. Nah, dalam persamaan ini, yang menjadi poin utama ya, dari persamaan Bernoulli kalau diterapkan pada pengaliran air pada massa tanah, dalam hal ini adalah tubuh bendung, ya spesifik ke tubuh bendung deh ya, itu bisa digambarkan seperti halnya rumus ini. Ya. Jadi energi total, kenapa tadi kecepatan dan gravitasinya dihilangkan? Semata-mata sebenarnya bukan dihilangkan, tetapi akan diganti nantinya dengan gradien hidrolik. Gradien hidrolik itu adalah fungsi dari beda tinggi dibagi dengan jarak pengaliran. Ya, kalau kita bicara kecepatan itu juga fungsi dari jarak. Ya, sehingga di sini rumus Bernoulli itu diringkas menjadi beda tinggi dan tekanan air. Lalu di mana letak dari kecepatannya? Kecepatannya akan ditunjukkan sebagai gradien hidrolik. Jadi lihat screen berikut ini. Jadi rumus yang tadi di screen sebelumnya saya ringkas seperti di atas. Anda lihat skema ini, ya, skema gambar 6.1 ini. Itu ada tinggi datum ZA dan ZB. Ya, tinggi ZA di sebelah kiri, kemudian tinggi ZB di sebelah kanan. Jadi di antara ZA dan ZB itu, ya, dari antara ZA dan ZB itu akan ada fungsi jarak. Ya, ada fungsi jarak di situ. Nah, kembali ke rumus yang di atas, ya. Karena elevasi ZA dan ZB tidak sama, ya, ZA lebih besar daripada ZB, ya, maka sangat potensi terjadi pengaliran. Karena energi di A lebih besar daripada energi di B. Itu prinsip dasar pengaliran seperti itu. Nah, sekarang kalau mengalir dari ZA ke ZB, ya, menempuh jarak tertentu, dalam hal ini L nanti ya, maka di situ akan ada kehilangan tekanan. Semakin jauh, ya, semakin jauh jarak ZA dan ZB, maka kehilangan tekanannya akan semakin besar. Sebenarnya mudah saja Anda memperhatikan kalau pengaliran sungai, ya, katakan sungai itu kan tidak melalui media porus ya, dia statusnya terbuka dengan tekanan hidrostatik. Dari perbukitan sampai ke laut, kecepatan pengalirannya pasti beda. Kecepatan pengaliran beda itu pertama dipengaruhi oleh beda tinggi ZA dan ZB. Kemudian jaraknya semakin jauh, kehilangan tekanannya semakin besar. Kembali sekarang lihat posisi gambar ZA ZB. Tadi saya sebutkan kecepatannya yang mana kecepatannya? Kecepatannya kenapa dihilangkan dari persamaan Bernoulli tadi? Kecepatannya tidak lain adalah besarnya I itu, hidrolik gradien. Ya, namanya gradien kemiringan ya. Tangan sama dengan Y dibagi X ya. Jadi Y-nya apa? Y-nya adalah beda tinggi, X-nya itu adalah jarak antara titik A dan titik B. Jadi semakin curam, ya, semakin curam, kecepatan pengaliran semakin besar. Semakin datar,
kecepatan pengaliran semakin kecil. Jadi penghilangan komponen kecepatan tadi sebenarnya sudah masuk di dalam hidrolik gradient. Pada intinya, hidrolik gradient itulah dianggap atau mewakili kecepatan pengaliran. Nah, sekarang lihat segmen tanah titik A, titik B. Ya, di titik A dipasang pisometer, di titik B juga dipasang pisometer. Pisometer itu adalah alat yang mengukur tekanan air tanah. Ya. Karena ada beda tinggi antara ZA, ZB atau HA, HB, maka tentunya tekanan di A akan lebih besar daripada tekanan di B. Terbaca dari pisometer yang dipasang di titik A dan titik B. Ya, perbedaan tekanan HA-HB atau titik A dan titik B itu besarnya adalah delta A. Delta H ini ya, sebenarnya sama dengan besarnya kehilangan energi atau kehilangan tekanan. Ya. Kemudian A dan B itu punya jarak. Seperti saya sampaikan tadi, ZA, ZB punya jarak, A dan B juga punya jarak. Cuma harus diperhatikan, jarak di sini ya adalah mengikuti kemiringan dari gradien A dan B. Anda tidak bisa buat jarak itu dari pisometer A dan pisometer B ditarik lurus, nggak bisa. Kecuali Anda gunakan fungsi trigonometri bisa. Ya. Kembali ya, ingat ya prinsip-prinsip kerja gaya ya. Kerja gaya itu harus bekerja tegak lurus dengan bidangnya atau plane-nya. Ya, tolong perhatikan baik-baik. Ini fisika dasar biasa ini. Ya, ini fisika dasar biasa. Anda sudah dapat fisika dasar 1 dan 2. Nah, pengaliran ini sekarang diringkas sebagai, ya terus di atas lagi deh, delta H, kehilangan energi, ya, kehilangan energi itu sebenarnya perubahan ya akibat pengaliran dari satu titik ke titik yang lain, dari A ke B dengan jarak L yang merupakan fungsi dari gradien hidrolik atau I atau kecepatan. Nah sekarang kondisi ini sekarang bisa diaplikasikan. Sederhana saja, ada tubuh bendung, di hulu tubuh bendung itu menampung air pada sampai ketinggian seperti minggu lalu saya sampaikan bisa sampai 100 meteran lebih. Kemudian di kanan bendung atau di hilir itu kan dipastikan karena bendung itu secara teori tidak boleh secara teoritis tidak bocor. Maka di hilir kedudukan airnya adalah 0. Jadi ZA-nya adalah 100, ZB-nya adalah 0. Maka Anda bisa bayangkan sekarang tanda panah yang kelihatan di segmen AB itu adalah gaya air yang akan mendesak tubuh bendungmu. Kalau misalkan tanah di bawah tubuh bendung itu merupakan media porus, maka tidak bisa dihalangi, maka air itu juga akan menyelinap ke dasar tubuh bendung. Maka di dasar tubuh bendung akan ada tekanan air. Bisa dihindari? Bisa, nanti setelah ini ada kuliahnya. Lalu kalau mau dihindari dengan metode apa? Bagaimana caranya menghitung besarnya air yang melintas di bawah tubuh bendung? Ya. Nah, kembali lagi ke persamaan ini, karena persamaan ini adalah kuncinya. Ya. Dalam hal Anda memahami bagaimana air itu mengalir di media porus, ya. Media porus, kalau saya sebut media porus seperti tanah ya. Kalau Anda bicara beton ya nggak begini urusannya. Ya. Jadi yang menjadi kata kuncinya di sini adalah tekanan air, U, elevasi tempat kedudukan, Z, ya. Kemudian ada beda tinggi
atau tinggi total energi, ya. Atau Anda boleh sebut juga kehilangan tekanan air, ya. Delta H. Kemudian ada lagi adalah gradien hidrolik. Jadi yang saya sebutkan tadi merupakan parameter-parameter input, ya, atau masukan atau parameter desain kalau Anda ingin mengetahui bagaimana air itu mengalir, ya, pada media porus. Kalau air mengalir, artinya ada sejumlah air yang dilewatkan pada satu titik. Ya, misalkan dari titik A dan B, itu ada jarak L, ya. Kalau ada pengaliran, berarti ada air yang mengalir, ya, atau sejumlah volume yang dilewatkan dari titik A dan sampai ke titik B yang panjangnya L. Sebenarnya bisa dihitung berapa volume air yang lewat itu. Untuk apa menghitung volume air yang lewat ini? Kalau pada tubuh bendung jelas sekali gunanya adalah untuk berapa besar bocornya tubuh bendung Anda yang terbuat dari media porus itu. Kan tidak mungkin bendung itu bendungan tipe urugan, ya, yang terbuat dari tanah dan batuan itu nggak bocor, itu pasti bocor. Nah, bocornya ini yang dikendalikan sehingga nanti bendungan itu aman terhadap tekanan air, ya, diberikan kesempatan untuk bocor, ya, karena memang prinsip dasar bendungan urugan tipe urugan dari tanah dan batuan itu memang tidak bisa dihambat, tidak terjadi kebocoran seperti halnya bendungan yang dibuat dari beton. Nah, jadi mektan itu untuk bendungan ini, bukan untuk bendungan yang dari beton. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini satu hukum Bernoulli. Yang berikutnya adalah hukum Darcy. Ya. Tadi kita menyebut-nyebut ada I, ada I, ada I, ada I, dan seterusnya. Kenapa tadi di rumus Bernoulli V-nya seolah-olah dihilangkan? Sebenarnya nggak hilang. Ya. Karena V itu, kecepatan itu merupakan fungsi dari I atau gradien hidrolik. Nah, jadi pada saat Anda bekerja dengan seepage atau pengaliran di dalam media porus atau rembesan, maka kombinasi antara hukum Bernoulli dan hukum Darcy itu akan saling melengkapi. Nah, tadi sudah saya jelaskan. V-nya sebenarnya kecepatan pada hukum Bernoulli itu sebenarnya nggak dihilangkan, enggak. Tapi digantikan oleh besaran yang kita sebut sebagai I atau gradien hidrolik. Nah, kecepatan tadi di awal juga saya sampaikan bahwa sangat bergantung dari distribusi ukuran butiran. Distribusi ukuran butiran itu akan memberikan pengaruh langsung kepada koefisien permeabilitas. Sedangkan kecepatan itu sendiri, ya, dengan dua terminologi tadi merupakan fungsi dari koefisien permeabilitas dan hidrolik conductivity atau gradien hidrolik tadi. Nah, pada akhirnya dengan dua kombinasi dari hukum Bernoulli dan hukum Darcy itu kita bisa menghitung banyaknya air yang mengalir melalui penampang. So, tadi saya sebutkan berapa volume air yang dilewatkan. Jadi volume pada satu penampang tertentu dengan jarak L itu, ya, atau jarak tertentu juga difungsikan sebagai, ya, Q kecil, ya. Q kecil itu merupakan banyaknya air yang mengalir per satuan waktu tertentu. Kita sebut saja sekarang misalkan cc per detik atau meter kubik per detik atau liter per detik, silakan. Jadi kalau saya ulang, ada dua pengaruh di situ, ya, tekanan beda tinggi itu dari sudut pandang hukum Bernoulli.
Kemudian dari sudut pandang hukum Darcy, itu ada kecepatan. Kecepatan itu digantikan oleh gradien hidrolik atau I ya, dengan kondisi tanah masing-masing. Kondisi tanah masing-masing itu berurusan dengan distribusi ukuran butir yang mempunyai pengaruh langsung kepada koefisien permeabilitas. Sehingga dengan hukum Darcy dan hukum Bernoulli, Anda bisa menghitung banyaknya air atau sejumlah air yang lewat pada media porus dengan ukuran penampang A dengan kecepatan V. Nah, kalau Anda lihat di situ, V itu adalah K kali I. Kemudian penampang itu adalah tadi pada ketinggian set A dan set B tadi itu ada segmen apa namanya atau elemen tanah yang dilewati oleh air. Nah, kita bisa hitung debit sekarang. Debit sama dengan Q sama dengan V kali A. Itu adalah debit yang lewat di satu media porus karena ada beda tinggi dengan jarak tertentu per satuan waktu. Sudah ya, saya sudah cukup pelan-pelan ini menyampaikan. Kemudian berapa total air yang lewat? Ya sebenarnya sekarang kalau tadi menghitung sekian meter kubik per detik ya, kalau sekarang misalkan dalam sehari lewat berapa airnya? Ya tinggal dihitung volume airnya. Ya. Kalau meter kubik per detik misalkan per detik adalah misalkan sekian meter kubik per detik. Kalau sehari berapa ya tinggal kalikan saja. Sehingga Anda dapat volume air yang lewat pada satuan waktu tertentu. Jadi Q besar dan Q kecil itu semua sama-sama menyangkut tentang volume air. Cuman Q kecil itu per satuan waktu. Kalau Q besar per waktu tertentu. Ya, bedakan itu deh. Kalau ditanya Q kecil, ya, itu yang lewat, volume air yang lewat per satuan waktu. Kalau Q besar adalah total jumlah air yang mengalir pada waktu tertentu. Ya. Jadi itu penggabungan antara rumusan atau formula dari Bernoulli dengan hukum Darcy dalam hal pengaliran air di dalam media porus, dalam hal ini adalah tanah. Jadi itu prinsip dasarnya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau tadi kita bicara K gitu ya, permeabilitas, lalu berapa besarnya? Berapa besarnya K itu? Berapa besarnya K itu kembali lagi sekarang kepada distribusi ukuran butir. Tadi saya sudah sebut langsung. Ukuran butir punya pengaruh langsung kepada nilai K. Kalau misalkan distribusi tanah ukuran butir itu adalah well graded atau bergradasi baik, artinya semua ukuran butir ada pada tanah itu. Akibatnya apa? Rongga yang ada di tanah itu semakin kecil. Kalau semakin kecil rongganya, maka jumlah air yang bisa dilewatkan juga sedikit. Tentunya akan berbanding terbalik kalau dia poor graded. Ya, entah dia homogen, atau dia gap graded. Itu dulu pembedanya. Nah, kemudian teori-teori itu nggak bisa diangka-angkakan gitu, harus diuji. Gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai K atau koefisien permeabilitas atau koefisien hydraulic conductivity atau conductivity itu harus ada uji.
Mengujinya di mana? Bisa di lab, bisa di lapangan. Jadi tidak mudah melakukan pengujian di lapangan karena harus dalam skala yang cukup besar. Jadi jarang sekali orang melakukan pengujian di lapangan. Tetapi kalau Anda buat terowongan, ya, buat terowongan di dalam tanah tentunya ya, itu wajib dilakukan uji rembesan untuk mengetahui besarnya koefisien K, itu langsung di lapangan, di tempat terowongan itu mau dibuat, itu wajib. Ya. Tetapi kalau misalkan untuk bendung, itu jarang dilakukan pengujian, tapi biasanya dilakukan trial. Jadi dicatat berapa banyaknya air yang mengalir itu melalui tampungan di hilir ya, dibandingkan dengan volume yang di hulu. Jadi lebih kepada empirik. Sekarang kita fokus saja, ya, karena di lapangan itu skalanya besar, tentu biayanya juga tidak murah, maka harga K ya, itu lebih sering dilakukan di laboratorium. Nah, karena kita mengenal ada dua jenis tanah secara umum, ya, dari sudut pandang teknik sipil, kita punya tanah yang berbutir halus dan berbutir kasar, maka ujinya pun jadi ada dua. Ada constant head, kemudian ada falling head. Constant head itu adalah untuk tanah yang berbutir kasar. Sedangkan falling head adalah uji untuk butiran tanah yang halus. Jadi kalau diterjemahkan lebih populer lagi, constant head untuk pasir, falling head untuk lempung. Ya, nah, ini kembali ke hukum Bernoulli dan Darcy. Constant head begitu. Kalau tadi Anda lihat di screen sebelumnya, itu ada gambar titik A, titik B, ya. Kemudian posisinya miring, ya, mengikuti gradien hidrolik. Ini adalah contoh yang sama, cuma dibuat vertikal. Di Ketut Alvina Ali, kamu ngantuk ya? Sudah 3 kali saya lihat kamu waham-waham. Kamu bangun jam berapa tadi? Jam 7, Pak. Oh, jam 7. Ya. Jadi 1,5 jam belum recover ngantukmu ya? Ya, perhatikan baik-baik. Yang lain kalau mau cuci muka lagi deh. Saya kasih waktu 2 menit. Gimana? Lanjut atau mau cuci muka dulu? Lanjut atau mau cuci muka dulu? Lanjut aja, Pak. Ya. Ya biar yang lainnya biar apa namanya? Biar pulih kesadarannya ikut kuliah apa enggak gitu. Oke. Saya jelaskan constant head. Ya, tadi di gambar awal, di slide-slide awal, saya menjelaskan Bernoulli, itu ada elemen tanah yang bentuknya kira-kira seperti kotak yang ada di sini nih. Ya. Cuman posisinya miring ya, mudah-mudahan kalian masih ingat itu. Sekarang dibuat vertikal. Kenapa dibuat vertikal? Kira-kira tahu kenapa dibuat vertikal? Kenapa dibuat vertikal kira-kira deh? Tadi miring, sekarang dibuat vertikal. Karena ditaruh di gelas ukur, Pak. Karena ditaruh di gelas ukurnya nggak bisa dimiringin gitu ya. Siapa yang jawab tadi tuh? Yang jawab tadi siapa? Nala, Ya? Pak. Nala, Pak. Oh, Nala. Oh, kamu yang kemarin ke depan itu ya, yang jelasin turbulen sama ini ya, sama apa? Laminer itu ya? Oh iya, Pak. Oke. Enggak, bukan itu alasannya deh. Bukan karena gelas ukur. Di situ untuk memastikan kalau miring tadi, ya, kalau pengaliran miring itu sebenarnya pengalirannya ada dua ya, komponen trigonometri, ada vertikal, ada horizontal kan gitu ya. Miring itu selalu begitu deh, karena gaya bekerja pada
apa namanya, pada ininya plane-nya ya, pada sumbu. Ini tujuannya dibuat vertikal, ya. Tujuannya dibuat vertikal untuk memastikan saja bahwa tekanan itu bekerja ke satu arah. Ya. Kalau contoh ini dibuat mendatar, boleh nggak? Boleh. Kalau mendatar, ya berarti tidak ada beda tinggi. Kalau tidak ada beda tinggi, maka tidak ada pengaliran. Ya. Tapi apa tetap boleh dilakukan? Boleh. Maka di hulu Anda harus berikan tambahan tekanan. Sehingga ada tekanan untuk air itu mengalir ke arah horizontal. Ya. Jadi ini pengujiannya nggak dibuat ribet begitu. Dibuat vertikal untuk memastikan bahwa tekanan air itu ya maksimum ya pada arah vertikal. Tidak ada komponen cosinus maupun sinusnya. Ya. Sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Itu ada L, jadi panjang ya atau jarak yang akan dilintasi air dari titik teratas ke titik terbawah itu. Kemudian di situ ada luas penampang pastinya. Luas penampangnya A. Kemudian tentunya dicatat berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh air untuk melintasi penampang tanah ya, sepanjang L pada waktu tertentu. Ya. Dengan mencatat itu semua, ya, berapa air yang lewat okinya, berapa luas penampangnya, ya penampang dari sampel itu. Berapa tinggi dari sampel itu, sama dengan L, itu adalah jarak yang ditempuh oleh air dari titik atas ke titik bawah. Lalu berapa headnya, berapa kehilangan energinya, ya tentunya dari permukaan air paling atas ke permukaan air paling bawah. Kemudian itu diukur misalkan dalam waktu 10 menit gitu misalkan. Ya, atau 600 detik gitu. Sehingga bisa diketahui K ya, itu berbanding lurus dengan volume air yang dilewatkan lewat sepanjang jarak L dan berbanding terbalik dengan luasan penampang, kehilangan tekanan, dan waktu yang diberikan atau waktu yang dicatat untuk menampung sebanyak Q besar tadi itu. Ya. Ini yang kita sebut sebagai constant head, khusus untuk lapisan untuk tanah berjenis berbutir besar. Sudah ya? Sudah? Sudah? Kalian malas sekali jawab saya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nggak susah kan? Ini contohnya. Ya. Jadi ada contoh tanah atau benda uji dengan diameter sekian. Kemudian tinggi benda ujinya adalah 16,8 sekian. Kalau disebutkan panjang itu sama dengan tinggi benda uji. Kemudian dilakukan konstan head. Tinggi tekanan konstan H. Kemudian dihitung setelah 1 menit. Kemudian air yang lolos atau air yang lewat sebanyak 940 gram. Ya, Anda boleh catat beratnya atau Anda boleh catat volumenya. Catat volumenya pakai gelas ukur ya, bisa. Nah, ini bisa dihitung sekarang. Luas penampangnya adalah sekian ya, 1/4 pi kuadrat kali itu. Kemudian volume yang Anda dapatkan karena Anda tadi menimbang berat, maka volume harus dibagi dengan berat volume air atau gamma air. Ya. Di situ ditulis 1 karena satuannya adalah gram per sentimeter pangkat 3 atau gram per cc.
Sehingga bisa diketahui ya, dengan memasukkan semua komponen-komponen hasil pengujian I, L, A, H, dan T, itu didapatkan koefisien permeabilitas sebesar 0,08 cm per second. Jadi angka K ini yang dimasukkan ke rumus Darcy tadi itu. Kalau tanahnya berbutir besar. Kemudian ada yang kedua, adalah untuk tanah berbutir halus. Sebenarnya ini sama saja, gitu. Ya, sama saja. Kalau tadi constant head, akan ada satu nilai H sebagai kehilangan energi. Jadi kehilangan energinya konstan H. Tetapi kalau ini enggak, namanya falling head, ya, itu akan ada perubahan head yang terjadi dari H1 ke H2. Ya, nanti ya ujung-ujungnya ketemunya H. Berapa H-nya? Ya H1 kurang H2. Gitu. Ya. Atau nanti waktunya yang dilihat. Dari waktu pertama dan sampai waktu yang berikutnya. Atau T1 dengan T2. Di sini muncul H1, H2. Jadi pembedanya, kalau tadi ada satu nilai H, karena konstan, kalau falling hand, itu tandanya ada dua nilai H. Ada H awal, kemudian ada H akhir. Ya, prinsipnya sama saja. Kalau Anda lihat rumus ini sama saja. A ini juga luas penampang gitu. Dari pipa kecil gitu. Sedangkan pipa contoh tanahnya adalah A besar. Ya. Kemudian ada H1, ada H2 atau DH. Ada waktu 1, ada waktu 2 atau DT. Jadi DH per DT. Ya. Nah, itu saja bedanya. Kemudian rumusnya seolah-olah menjadi berubah, sebenarnya juga tidak ya. Ya, kalau Anda lihat di sini ada A kecil ini adalah volume air yang lewat. Kemudian A besar ini adalah luasan penampang dari sampel tanah. Kemudian hasil akhirnya adalah K, permeabilitas. Ya, luasan pipa tempat lewatnya air berbanding luasan benda uji A per A kecil per A besar. Kemudian kalau jarak dibagi waktu apa? Jarak dibagi waktu apa, Dek? Kecepatan. L per T2 min T1. Sama aja dengan tadi, rumus tadi. Ya, kalau Anda pisah-pisahkan ini, rasio dari penampang pipa dan penampang benda uji, A kecil dibagi A besar, itu rasio penampang. Kemudian L per T, L per delta T, ya, L per T2 min T1, itu adalah kecepatan. Kalau penampang kali kecepatan apa? Penampang kali kecepatan apa? Debit kan? Debit kan? Halo? Iya, Pak. Dapatnya apa? Debit kan? Iya, Pak, debit. Iya, Pak. Kan sama dengan tadi. Ya. Kemudian dikalikan apa? Kalau tadi dikalikan H saja, constant head. Kalau sekarang ini falling head, per rasio antara H1 dan H2. Tapi rumusnya kelihatan beda ya. Oh, karena ada logaritma di sini. Ya. Jadi sebenarnya uji falling head dengan constant head itu adalah bicara hal yang sama. Tapi kalau Anda lihat secara detail ya, rasio A dan A kecil dan A, itu sama dengan A ya.
penampang ya. Kemudian L per T itu kecepatan. Kalau penampang dikalikan kecepatan, Anda dapatnya debit. Kemudian kalau tadi constant head, cukup kali H saja. Kalau sekarang, karena dia falling hand, dia berubah dari H1 ke H2. Lihat rasio H1 dan dengan Anda dapat nilai K. Itu contohnya. Ya. Perbandingan antara tanah, ya, penampang gelas pengukur air dengan sampel tanah, panjangnya L. Kemudian setelah tanah jenuh air, jadi butuh waktu untuk menjenuhkan dulu. Supaya pasti semua lubang yang ada di dalam pori tanah itu terisi air. Kemudian dibaca tinggi H awal, ya, tinggi H awal, kemudian tinggi H air akhir selama 7 menit 25 detik. Kenapa 7 menit 25 detik? Ini soal aja gitu. Anda kalau mau lihat perubahan dari 45 ke 43 ini dalam 10 menit gitu misalkan bisa-bisa aja. Ini contoh aja ini. Yang Anda dapatkan K dengan satuan meter per second. Nah, saya ingatkan kembali di sini, ya. Perhatikan satuan-satuan yang ada di sini. Anda harus konsisten terhadap satuan. Kalau memang harus sentimeter per detik atau sentimeter per second, silakan main di sentimeter semua. Tapi kalau Anda diminta meter per second dan seterusnya, Anda cek satuan-satuan ini. Ya. Karena satuan ini bisa memberikan nilai yang signifikan berbeda kalau Anda keliru mau masuk. Ya. Oke, saya pikir cukup jelas itu ya, dan tidak perlu ada diskusi lagi. Saya ingin lanjutkan ke pengujian di lapangan. Saya sambutkan ya. Dan mahal. Ya harus buat sumur beneran gitu. Kalau ingin menguji RKK di lapangan. Itu sebabnya tadi di awal kuliah saya sampaikan, ya, menguji di lapangan itu tidak sering dilakukan karena mahal. Itu yang pertama, pumping well. Yang kedua, memakai lubang auger. Jadi auger ini sebenarnya sumur juga, tetapi nggak dalam-dalam banget gitu. Ya, jadi lubang biasanya ini dipastikan dulu tanah muka air tanah di tempat itu dalam atau enggak gitu. Kalau tidak cukup dalam permukaan air tanahnya dari berbagai pengujian yang pernah dilakukan sebelumnya, cukup buat lubang auger ini saja. Ya mungkin sekitar 5 meter, 10 meter gitu. Tapi lumayan juga itu keluar biaya ya. Nah, jadi prinsipnya begini. Anda buat lubang dalam bentuk sumur ya. Sumur seperti apa? Mau sumur bor boleh, sumur gali juga boleh kok. Ya, tetapi lihat saja nanti kebutuhan dari proyek yang mau dikerjakan. Nah, setelah selesai membuat sumur, Anda nggak boleh tiba-tiba langsung uji, nggak boleh. Pastikan dulu kedudukan muka air tanah di sumur itu mencapai kondisi lapangan. Kadang-kadang orang buat sumur, baru buat sumur sehari 2 hari, itu ketinggian muka air di sumur itu belum steady gitu. Ya. Nunggu, karena orang nunggunya seminggu gitu, untuk memastikan bahwa air saat saat pembuatan sumur itu kan tanahnya terganggu, pengaliran air juga terganggu, biasanya nunggu dulu seminggu gitu. Setelah seminggu baru diuji. Ujinya seperti apa? Ya, dipompa, dikeluarkan airnya dengan mesin gitu ya. Dikeluarkan, misalkan dikeluarkan secara terus-menerus, dipompa secara terus-menerus, sampai debitnya konstan. Ini bisa 2 kali 24 jam. Bisa 2 hari baru selesai. Kemudian dicatat
berapa banyak air yang dikeluarkan, ya Anda gampang aja ngelihatnya sebenarnya. Pompa yang Anda pakai itu kan punya kapasitas. Ya, biasanya pompa itu ada keterangannya. Kapasitas pemompaan adalah misalkan 1.000 liter per jam gitu misalkan. Jadi Anda tinggal tahu aja sekarang, Anda start pompa jam berapa sampai jam berapa, Anda tahu air yang keluar berapa. Sudah bisa ngitung K itu. Itu K kalau dilakukan pemompaan. Ya pastinya kedudukan muka air Anda turun. Ya, turun. Tapi Anda sudah dapat nilai K untuk pemompaan. Pengambilan air. Lalu kalau Anda berhenti memompa, pada jam tertentu Anda sudah saya cukup, ambilnya cukup. Kemudian Anda catat kedalaman dari air, muka air saat Anda selesai memompa. Ya, tentunya pasti turun dari kedudukan air mula-mula. Coba ditunggu sampai besoknya. Atau Anda amati berapa waktu yang dibutuhkan untuk muka air setelah pemompaan tadi itu kembali ke kedudukan mula-mula. Anda akan dapat nilai K lagi. K untuk pengisian. Jadi akan dua nilai K, ya, K discharge dan K recharge. Ya. Jadi akan ada beda nanti antara koefisien saat pengambilan dan koefisien saat pengisian kembali. Ya. Jadi dari deskripsi seperti yang saya ceritakan tadi, Anda tahu sekarang tidak mudah melakukan penentuan harga K di lapangan. Tetapi kalau disyaratkan ya harus dilakukan. Ya. Nah ini biasanya disyaratkan kepada orang-orang atau satu badan yang mengambil air tanah untuk kebutuhan ekonomi gitu. Dan sekarang banyak tuh buat sumur di satu tempat, kemudian airnya diambil dijual kan. Nah itu harus jelas berapa koefisien pengisian dan berapa koefisien pengambilan, sehingga bisa dibatasi gitu. Perusahaan itu tidak dalam satu hari tidak boleh mengambil lebih dari sekian meter kubik gitu misalnya. Supaya apa? Supaya di daerah tempat sumur pengambilan tadi itu tidak merugikan orang di sekitarnya. Kenapa saya sampaikan tidak merugikan? Ini gambar ini. Misalnya kalian punya sumur uji yang paling dalam itu ya. Kemudian di tetanggamu kiri kanan depan belakangnya itu punya sumur juga gitu. Kalau kamu ngambil airnya maksimum di sumurmu sendiri itu sampai batas tertentu, itu akan ada pengaruh radial di sekitarnya, berjarak atau berradius tertentu. Sumur tetanggamu bisa kering tuh. Ya, makanya pengendalian air tanah itu cukup diperhatikan. Ini lihat ini. Ini sumurmu. Ini sumur tetanggamu. Ini sumur tetanggamu yang lebih jauh. Ini jarak radius ya. R1, R2. Kalau di sini kamu pompa air sampai habis gitu ya. Sampai turun, benar-benar turun muka airnya. Ya pada jarak R1, airnya juga turun segini gitu. Dari tinggi air mula-mula. Di tetangga yang lainnya juga turun. Coba sekarang bayangkan misalkan ini kamu punya sumur 60 meter. Tetanggamu sumurnya cuma 20 meter gitu. Ada jarak R ya, R1 ya. Kamu pompa di sini habis-habisan. Tetanggamu nih nggak punya air dia. Habis airnya. Pengujian ini yang saya sebut sebagai deep well pumping tadi itu. Pemompaan pada sumur dalam. Itu bisa menghitung besarnya K. Lihat ini, V sama dengan K kali I, hukum Darcy. Ya. Kemudian di sini ada beda tinggi nih. Ya, beda tingginya kalau tadi ngomongnya H1, H2, di sini ada Y1, ada H kecil tadi. DY. Ya.
Jadi ini sebenarnya mirip sekali dengan falling head. Mirip dengan falling head. Yang awalnya adalah H besar, kemudian menjadi H kecil. H1, H2. Dalam waktu tertentu. Ini, jadi deep well pumping ini kira-kira mirip seperti falling head. Karena headnya yang awal adalah air mula-mula, kemudian dipompa dalam satuan waktu tertentu, misalnya 2 jam gitu, kamu pompa, enggak berhenti-berhenti gitu. Airnya kan turun ya. Jadi H kecil ini. Ada rasio antara H besar dan H kecil. Atau di sini ditulis sebagai DY, perubahan ke sumbu Y ya, dari Y2 ke Y1. Y2 ke Y1. Pada jarak ya, pada jarak X2 min X1. Nah, saya pahami begini ya. Anda seringkali rumusnya beda. Enggak beda sebenarnya dengan yang tadi nih. Kalau Anda pecah-pecah satu-satu seperti tadi ya, pecah satu-satu, ya, komponen ini adalah apa gitu ya. Y dy adalah perubahan ke arah Y. Kemudian dx adalah perubahan arah X2 X1. Karena kita lihat sumur ini dan sumur ini. Kalaupun mau lihat sumur ini juga boleh ya. X1-nya 0. X2 min X1, X1-nya 0. Ada dx di sini. Ini ada dy. Perubahan dy dengan dx sama dek. dy per dx itu apa dek? Turunan, Pak. Angka. Iya turunan. Tapi dy per dx itu apa? Kamu nggak usah ngomong turunannya. Gradien, Pak. Kenapa? Gradien. Itu jawabannya itu. Gradien itu apa? Kemiringan, Pak. Ini bisa tunjuk nih. I-nya, Pak. Gradien hidrolik itu. Ini kan segitiga nih. Kalau saya ini lihat kursor saya deh. Kalau saya tarik segitiga ke sini ya. Ini lengkungan ini saya buat lurus gitu loh. Lurus. Kan Y dibagi apa? Bagi X kan? Kan Y per X kan? Tangan kan? Gitu loh. Jadi kalau mau menelaah rumus formula itu, kembalikan aja ke kalkulus dasarmu, ke fisika dasarmu. Nah, kamu dijatah 20% basic science itu gunanya adalah untuk menganalisis yang begini-begini ini, sehingga nggak kehilangan arah gitu loh. Jadi jangan dilihat rumus jadi kayak begini nih, ini ruwet, rumus jadinya ruwet kelihatannya gitu. Padahal nggak juga gitu. Ini dy per dx kan, dy per dx apa? Ya gradien. Gradien itu apa di sini? I. Karena ada beda tinggi maka ada kecepatan pengaliran kan, rumus Darcy. Kemudian Q debit adalah luas penampang masing-masing ini dikalikan dengan kecepatan. Ini mirip banget sama falling head tadi. Ya. Ini formulanya. Di sini ada bagian dy, di sini ada bagian dx. Ini dy per dx jadinya. Sama dengan tadi sudah dijawab. Kamu sudah jawab tadi itu gradien. Gradien hidrolik ya dalam hal ini, bukan gradien yang lain-lain ya. Gradien hidrolik yang dimaksud. Ini dy per dx deh. Ya. Kemudian ada Y2, ada Y1. Tadi ada H2, ada H1. Ya. Ini apa ini? Perubahan Y2 ke Y1. Kehilangan energi ya. H2 min H1. Tidak konstan seperti yang di constant head. Coba kamu balik sekarang ke rumus ini. K ya. Y2 ke Y1 itu head ya. X2 ke X1 itu jarak horizontal X2 X1. Ya. Y dengan X ini adalah komponen
selisih Y dengan selisih X itu adalah komponen gradien. Terus kenapa V ada V di sini? Tiba-tiba nyangkut ada V. Karena dia radial. Pengaruhnya nggak cuman, ini kan gambarnya 2D nih, 2 dimensi. Coba kalian gambar ini 3 dimensi. Kan bentuknya seperti corong ya, secara radial ya. Itu sebabnya ada nilai. Kemudian Q ini apa? I sama dengan V kali A kan gitu. Ya, ini loh rumus Darcy Q ini. Jadi banyak kelihatan tersembunyi di sini deh ya. Tapi kalau kamu mau urai seperti saya ceritakan tadi dengan basic science yang sudah kamu kuasai, sebenarnya ini rumusnya nggak ribet-ribet amat gitu loh. Kelihatannya aja serem. Coba dipecah satu-satu. Oh ini bagiannya rumus Darcy. Ini V ini karena dia radial atau lingkaran. Kemudian perubahan Y2 ke Y1 kehilangan energi. Ya, kemudian perbandingan X dan Y atau Y dan X itu adalah tangan sial atau gradien. Jadi komponennya semua sama begitu, tetap dengan rumus formulanya Bernoulli dan Darcy. Oke, ada yang tanya dulu nggak? Ada? Silakan kalau mau tanya. Kenapa deh? Ada teman-temannya yang ngechat karena dia tadi keluar Webex terus sekarang nggak bisa masuk gitu. Ya, itu yang saya bilang tadi. Karena memang saya tutup deh. Ini Tomang Ayu Tria, Bagus Arya, Iya Pak. ya, sama Indra Sedana, ya. Jadi jangan putus ya, kecuali memang sinyal Anda tidak bagus ya. Ya saya paham itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ini contohnya. Tuh. Ini case, ini kasus deh. Anda buat sumur, kedalamannya 14 meter. Ya. Kemudian Anda ketahui di situ, saat buat sumur, muka air tanahmu itu berada 2,14 meter dari muka sumurmu. Kemudian apa? Anda ambil airnya. Ya, Anda ambil airnya 12,4 liter per detik dengan kecepatan kapasitas pompamu adalah 12,4 liter per detik. Ya. Kemudian di kiri kanannya, ya, Anda buat sumur observasi. Kalau saya ambil air dengan kecepatan ini selama waktu tertentu, terjadi penurunan muka air sedalam ini. Ya, sedalam ini di titik pertama yang berradius 16 meter dari pusat pompamu. Kemudian di titik yang kedua yang berradius 33 meter itu terjadi penurunan segini. Apa yang Anda bisa kerjakan? Kalau Anda punya 3 titik, apa yang Anda bisa kerjakan? Anda bisa buat lengkungan ini. Pakai apa lengkungannya? Kalkulus 1 itu. Kamu buat pakai persamaan kuadrat. Ya. Jadi jangan pikir kalkulusmu nggak main itu. Kalau kamu punya 1 titik, kamu bisa buat sembarang garis. Kalau kalian punya 2 titik, maka kalian bisa membuat 1 garis lurus. Ya. Kalau Anda punya 3 titik, kalian bisa membuat lengkungan. Lengkungan itu nggak tahu saya apa harus persamaan kuadrat, bisa jadi dia polinomial pangkat banyak. Sehingga ini bisa digambar ini, lengkungan ini.
sebagai garis pengaruh akibat pemompaan di sini. Anda diberikan X1, Y1, X2, Y2. Kemudian di sini titik mula-mula adalah 0,0. Gitu aja. Bisa buat lengkungan. Entah dia persamaan kuadrat, ya. Entah dia persamaan kuadrat, entah tidak. Ini titik mula-mulamu. Ya. Kemudian ini titik kedua, X1, Y1. A1 boleh ya, atau Anda sebut Y saja lah, Y1, X1. Kemudian Y2, X2. Bisa buat lengkungan ini. Ya, kalkulus lah. Ya, kalian kan sudah lulus kalkulus. Tinggal aplikasi aja. Ya. Sekarang tinggal menghitung saja. Dengan rumus yang tadi, gabungan antara Bernoulli dengan hukum Darcy, Anda dapat ini. Dapat 0,0204 cm per second. Itulah koefisien permeabilitas dari massa tanah atau benda material porus yang ada di sekitar uji pompamu. Ini pada jarak tertentu ya, misalnya pada X3 gitu, itu tinggi muka airnya nggak berubah gitu. Kalau pada X3 muka airnya tidak, artinya ya, efek dari pemompaan itu nggak sampai ke situ. Itulah border, itulah batas dari efek pemompaan. Kalau sekarang misalkan Anda berada di daerah terpengaruh efek pemompaan, maka kalau terjadi pemompaan besar-besaran pada sumur yang dipompa ini, maka Anda kena pengaruhnya. Sekarang Anda bisa ngecek aja perkiraan ya muka air di sumur di tempatmu masing-masing dengan posisi sumur tetanggamu gitu. Kalau mau nyoba, coba aja. Kalau kamu punya tetangga yang rumah jarak sumurnya dekat cuma 10 meter aja gitu dari tempatmu, coba kamu kuras air di sumurmu, tetanggamu kekeringan pasti itu. Ya dengan catatan sumurmu harus lebih dalam dari sumur tetanggamu gitu. Kalau kedalamannya sama ya mungkin enggak gitu. Enggak terjadi efek. Ya. Ini dijadikan dasar oleh pemerintah ya, pemerintah daerah khususnya untuk mengendalikan pengambilan air secara berlebihan di luar kepentingan domestik gitu. Kalau kepentingan rumah tangga mungkin nggak bakalan menyebabkan ekstrim seperti ini, seperti contoh ini, enggak. Kalau untuk kebutuhan yang sifatnya ekonomis, misalnya mau dijual lagi gitu, ya ini harus dikendalikan dan dikenakan retribusi. Jadi pemerintah itu menentukan kubikasi air yang boleh diambil itu ya dari kuliah kayak begini ini. Ya, jadi ini nggak cuma kebutuhan di Mektan aja gitu. Pemerintah dalam membuat rencana detail tata ruang RDTR atau RT RW yang lain-lain itu butuh yang begini-begini juga gitu. Ya, kalian juga berperan mestinya. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, itu hasil-hasilnya kira-kira seperti itu. Dari berbagai jenis tanah ya. Tapi tidak harus angka ini ya. Ini kan adalah range saja ya. Perkiraan di lapangan kira-kira kalau tanahnya dominan pasir, halus begini. Kalau dominan lempung segini. Satuannya meter per second. Sentimeter per second. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi yang masih sama mengenai permeabilitas, tetapi permeabilitas di lapangan tanah itu nggak pernah ada tanah yang homogen. Tanah di lapangan pasti tidak homogen, pasti heterogen. Ya, pasti tidak sama satu lapis dengan lapis yang lainnya. Makanya nanti akan ada permeabilitas untuk tanah yang berlapis-lapis. Tanah yang pertama punya K1, tanah yang kedua punya K2, tanah yang berikutnya punya nilai K-nya sendiri. Dan itu yang faktual di lapangan.
Kalau tadi yang kita bicarakan dari slide berapa tadi itu, ya itu ngomong teori, itu teori banget itu. Gitu. Ya, itu nggak ada, itu faktanya di lapangan nggak ada. Gitu. Tapi untuk pemahaman kan harus diberikan yang homogen dulu. Oke, kalau kalian nggak jawab, ini dia, kita mau belajar ini sekarang. Ya, saya mulai slide ini akan memakai contoh, selalu akan memakai contoh konstruksi bendungan. Kenapa? Karena ini adalah konstruksi yang paling dekat dan paling rentan terhadap permeabilitas atau pengaliran air baik di tubuh bendung maupun di tanah dasar tubuh bendung. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu soal tadi sebelum saya masuk ke permeabilitas tanah berlapis. Gimana dek? Ada yang nanya dek? Gimana? Ada yang tanya nggak? Ada yang nanya nggak? Saya sampai 3 kali loh nanya kalian ini. Belum, Pak. Lanjutkan, Pak. Apa sih susahnya kalau kamu langsung nyaut saya pertanyaan pertama? Ya, biasakan ya komunikasi kayak begitu ya. Dibalik aja kalau kalian nanya nggak disautin gimana rasanya ya. Oke, saya lanjutkan. Permeabilitas di lapangan. Ya. Ada gambar tubuh bendung, kemudian ada garis muka air pada tubuh bendung yang warna merah itu, garis merah itu, garis lengkung merah itu. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa bendungan tipe tanah, tipe urugan tanah dan batuan itu pasti bocor, ya. Nah, cuman bocornya itu harus dikendalikan. Berapa volume air yang boleh lewat pada tubuh bendung buat nggak bisa. Kemudian ada H1 di dua di kanan, berarti di situ ada delta H1 min H2. Satu bendung. Atau dengan kata lain, kalau terjadi pengaliran, maka air itu akan mengalir sejak L atau sepanjang L, ya, dari hulu ke hilir. Anda bayangkan saja tadi kalau waktu ngetes apa tadi, ngetes permeabilitas itu ada panjang L, aplikasinya ini sekarang. Ya. Kemudian kita punya nilai bisa ke sama, ada tentu sama. Nah, ya, arrangement pengaturan butiran itu menyebabkan adanya bentuknya dan ke arah horizontal. Itu belum tentu sama dengan kemampuan apa namanya, meskipun itu
Tapi kita sudah sepakat kemarin, minggu lalu, bahwa kita akan memakai L yang terukur, bukan L akibat atasan yang dipengaruhi oleh ukuran butir dan ukuran poin. Meskipun begitu, ya, nilai K ke arah vertikal dan ke arah horizontal, ya, sudah bisa dipastikan dengan teori yang kita belajar minggu lalu, itu KH dan KV itu nggak sama besarnya. Ya, itu baru untuk satu lapis tanah. Kalau tanahnya berlapis-lapis, maka akan ada KV1, KV2, KVN, KH1, KH2, KHN. Nah, jadi ini pentingnya begini sekarang. Ya, untuk tanah yang sama, ya, seperti yang ada di screen ini, itu akan pasti ada KV dan KH. Pertanyaannya, saat berhitung, Anda pakai yang mana? Anda pakai KV atau KH? Secara teori sebenarnya bisa sekarang. Kalau dilihat dari sketch ini, ya, karena untuk bisa pindah dari H1 ke H2 sepanjang L, maka kan tanah air itu harus masuk secara vertikal dulu, kan? Menembus lapisan tanah dasar. Berarti yang bekerja adalah KV. Kemudian setelah penetrasi secara vertikal, itu pasti airnya mengalir ke arah horizontal sepanjang L, kan gitu. Maka yang bekerja di situ bukan KV, tapi KH. Kemudian untuk bisa mencapai posisi H2, air itu penetrasi vertikal sekarang ke arah atas. Kalau tadi dari H1 turun, kalau di H2 dia naik, tapi kan posisinya vertikal. Maka yang bekerja adalah KV lagi. Teorinya gampang gitu ya. Teorinya gampang. Di lapangan bisa dikerjakan seperti itu. Ya nggak bisa. Airnya kan nggak bisa dipaksa untuk total vertikal, total horizontal, kemudian total vertikal lagi. Nggak bisa. Oleh sebab itu, ya, besaran KH dan KV yang sudah pasti berbeda besarannya, ya, secara teori akan bekerja masing-masing. Tetapi begitu dibawa ke lapangan, nggak bisa seperti teori itu 100% gitu deh. Maka butuh pendekatan. Kalau namanya pendekatan pasti salah deh ya, secara teori ya. Yang namanya asumsi itu adalah kesalahan. Karena Anda menganggapnya seperti itu. Padahal secara teori tahu bahwa itu tidak seperti itu mestinya. Oleh karena itu, akan dibuat. Ya. Besarnya KH berapa? Besarnya KV berapa? Tadi sudah dijelaskan. Ya. Lalu yang dipakai yang mana gitu? Yang nggak KV, nggak KH gitu. Tapi dipakai adalah K rata-rata. Rata-rata di sini bukan ditambahkan KH1 tambah KH ditambah KV dibagi 2, enggak. Maka average-nya adalah akar dari KH kali KV. Dapatnya di mana? Mestinya Anda nanya gitu, kok bisa KH-nya begitu? Itu lihat penjelasannya tadi yang di kiri ya. KV, KH. Ya, ibaratkan Anda belajar vektor. Anda sudah belajar vektor ya? Dapatnya di mata kuliah apa itu? Kalkulus. Kalkulus. Fisika, Pak. Fisika. Kalau saya ngajar kalkulus loh, nggak ada kita ngomongin kalkulus vektor di kalkulus. Di fisika dapat nanti ya. Kemudian di mata kuliah basic science yang lain, misalkan di numerik dan lain-lain itu ada KH dan KV. Tapi pastinya di fisika Anda dapat. Maka average-nya ya bukan KH tambah KV dibagi 2, tetapi dia berupa vektor. Ya. KV adalah komponen vektor ke arah vertikal, kemudian KH adalah komponen vektor ke arah horizontal. Maka K-nya tadi itu, kan saya sudah bilang tuh, sudah berikan penjelasan. Air itu kan nggak bisa diatur-atur, dia dipaksa harus vertikal saja, nggak bisa. Nggak bisa juga, air itu dipaksa harus horizontal.
Oh, dia cari jalannya sendiri. Inilah pendekatan yang dilakukan oleh manusia gitu ya, oleh kita yang belajar ini ya, dengan memanfaatkan konsep vektor itu. Sehingga ya KA-nya, average-nya itu tergantung dari besaran KV dan KA. Kalau KH-nya dominan, maka K average-nya pasti akan mendekati nilai KH, gitu loh. Anda bisa lihat ini kalau Anda sudah belajar vektor, ya. Kalau KH-nya dominan, maka KH-nya lebih panjang ya. Ya, maka KH-nya lebih panjang, kemudian KV-nya tetap, sehingga besaran K average apa? Kan ngikut ke sana. Jadi akan lebih dekat ke KH. Kalau misalkan KH-nya ini panjang sekali, sampai tidak berhingga, maka nilai K average ini akan sama dengan nilai atau mendekati nilai A. Itu pula sebaliknya. Kalau KV-nya dominan sekali, maka arah vektor K average kan dekat ke sini. Atau kalau saya buat nilai KV ini adalah infinity, ya, tidak berhingga, maka nilai K average-nya juga akan mendekati nilai. Sehingga ini pendekatan K average ini itu memakai konsep komponen vektor, komponen KV adalah komponen vektor vertikal, KH adalah komponen vektor horizontal. Nah, nggak cuma ini, gitu ya. Nggak cuma ini, KH dan KV juga bisa dibuat skala faktor. Ya. Jadi Anda bisa buatkan skala. Ya. Membuatkan skala misalkan untuk membandingkan KH dan KV, sehingga posisi Anda hanya bekerja dengan KH saja gitu. Ya, misalkan KH-nya adalah 4 KV, maka Anda tidak perlu angka KV-nya gitu. Atau sebaliknya, ya, KV sama dengan 1/4 KH. Sehingga nanti pada saat Anda menghitung, ya, Anda nggak direcokin sama KV dan KH gitu. Cukup KH saja atau KV saja. Tapi Anda harus buat skala faktor dulu. Ya. Jadi itu tujuannya. Jadi pemanfaatan basic science Anda juga dibutuhkan di sini. Nah, ini teori ya, Dek ya. Ini teori ya. Kalau di lapangan gimana terus gitu? Maka akan ada, misalkan tanah Anda tebalnya H gitu ya. Satu lapisan tanah yang Anda tinjau itu terdiri dari sekian lapis tanah gitu. H1 sampai HN. Maka di situ akan ada KH1 sampai KHN gitu. N-nya jumlah lapis. Ya tentu juga akan ada KV1 sampai KVN. Ya. Nah, lalu angkanya yang mana mau dipakai gitu. Ini akan ada pendekatan lagi gitu. Ya, akan ada pendekatan lagi. Kita sebut sebagai KH ekivalen maupun KV ekivalen. Beda dengan average yang tadi ya. Yang ini ekivalen. Misalkan kita tinjau sekarang K ke arah horizontal saja dulu. Kuliahnya sampai jam berapa, Dek? 10.20. 10.20, masih ada 15 menit ya. Oke. Maka akan ada sekian banyak nilai nilai KH dan sekian banyak nilai KV. Lalu yang mana dipakai gitu. Ya. Nah, di sini kita akan ekivalenkan. Ya. Karena kita tidak bisa menghitung satu-satu deh. Bisa menghitung. Ya kalau lapisannya cuma 2-3 lapis, mungkin masih bisa dihitung. Tapi di dalam tanah, kan jumlah lapisnya nggak jelas. Kadang-kadang lapisan itu tergantikan oleh lapisan yang lain. Atau kadang-kadang lapisannya discontinue, lapisannya putus. Misalkan pada jarak tertentu lapisan itu ada, kemudian di kiri dan kanannya lapisan itu nggak ada. Gitu. Oleh karena itu dibuatkan ekivalen. Nah sekarang Anda jangan bingung, mana K average, mana K ekivalen. Ya, akan beda nanti hitungnya. Kalau K average, itu urusannya ke vektor, ya. Tapi kalau K ekivalen, itu lebih kepada
menggabung-gabungkan nilai K, ya, dari sekian variasi banyak nilai KH akan diwakili oleh satu nilai KH yang kita sebut sebagai KH ekivalen. Ya, itu deh. Idenya begini, di satu lapis itu punya kecepatan tertentu. Di lapis yang lain akan punya kecepatan tertentu pula. Ya. Tapi kalau misalkan kemiringannya sama, ya, gradiennya sama, maka mestinya, ya, kecepatan yang bekerja di sana juga sama, ya. Ya. Kecepatannya sama mestinya. Karena gradiennya sama, karena kemiringannya sama. Oleh karena itu, ya, langsung saja ke baris paling bawah deh. Kalau Anda nanti mau ikuti penurunan rumusnya, Anda lihat aja sekarang rumus yang paling bawah yang diberikan box warna merah itu. KH ekivalen atau KH yang mewakili sekian banyak lapis itu adalah KH1 kali H1. H1 itu ketebalan, ya. KH2 kali ketebalan H2, KH3 kali ketebalan H3, KN kali ketebalan HN dibagi total H. Itu kalau ke arah horizontal. Kira-kira kalau ke arah vertikal gimana deh? Dengan analogi yang sama. Sama nggak? Ya. PR ya. Bahas minggu depan ya. Dibahas di kelas ya. KV ekivalen. Kira-kira seperti apa? Oke. Untuk memudahkan pemahaman ini ya, ini contohnya deh. Ada 3 lapis, A1, H2, A3. Tentunya dia punya KH1, KH2, KH3. Di situ ditulis tidak ada kemiringan. Ya, tidak ada kemiringan. Airnya mengalir nggak sih? Jelas tidak, ya, itu sudah dijawab itu, tidak ada pengaliran. Karena apa? Karena I-nya disebutkan di situ tidak ada kemiringan, ya tidak ada pengaliran. Tapi ya kita hanya bicara soal KH ekivalen aja. Jadi tebal total lapisan adalah itu kebetulan dibuat H1 sama dengan H2 sama dengan H3, berarti masing-masing 1 meter. Hah? Oh, masing-masing jadinya 3 meter karena totalnya H adalah 9 meter. Kemudian KH1 sama dengan KH3, KH2 sama dengan sekian. Jadi ada satu pembeda di situ. KH1 sama dengan KH3. Jadi Anda masukkan saja ke rumus tadi. Tinggi H total adalah 9, jadi 1/9 dikali dalam kurung KH1 kali tebal H1, KH2 kali tebal H2, KH3 kali tebal H3. Sehingga didapatkan KH ekivalen atau KH yang akan dipakai mewakili ketiga lapisan ini adalah sekian. Ya. Cuman karena tidak ada bentuk tidak ada kemiringan, maka tidak ada. Ya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Minggu depan kita bahas KV ekivalen. Anda buat ya, KV ekivalen kira-kira bentuknya kayak apa gitu. Yang mau mengerjakan ke depan, seperti yang dilakukan Nala minggu lalu, saya berikan poin seperti biasa. Silakan, sampai ketemu minggu depan kalau tidak ada pertanyaan.